Di bawah langit yang kadang kelabu, kadang cerah bagi restu, manusia berjalan dengan langkah yang tak selalu mantap, kadang gemetar, kadang terseret oleh angin kehidupan yang tak bisa ditebak arahnya. Di balik mata yang lelah menatap hari, di balik dada yang sesak oleh tanya, ada satu pencarian yang senyap tapi kekal. Di bawah langit yang terus berubah warnanya, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan peta yang pasti. Kadang langkah terasa begitu ringan, seolah angin membawa menuju harapan. Tapi tak jarang kaki terhenti oleh beban yang tak bernama. Dan hari-hari terasa berat seperti mendaki tanpa ujung. Hidup adalah perjalanan panjang, sunyi, kadang sendiri, namun selalu penuh makna bagi mereka yang mau merenung. Setiap jiwa menyimpan tanya yang tak terucap, tentang arah, tentang alasan, tentang akhir dari semua ini. Di balik senyum yang ditampilkan pada dunia, ada riak gelisah yang menyelam dalam. Ada kerinduan untuk mengerti, bukan sekedar mengerti dunia, tapi mengerti diri sendiri. Kadang dunia terasa asing. Orang-orang berjalan dengan tergesa, mengejar hal yang tak mereka mengerti sepenuhnya. Dan dalam keramaian itu, seseorang bisa merasa paling sepi. Tapi justru dalam kesepian itulah pencarian sejati dimulai. Sebuah pencarian yang tak dapat diwakilkan. Pencarian akan arti, akan Tuhan, akan ketenangan yang tak pernah bisa dibeli. Kehidupan ubahnya seperti lautan. Kadang tenang memantulkan cahaya surga, kadang menggulung badai hingga jiwa tersesat dalam riak ketakutan. Tapi di dasar laut yang terdalam tersembunyi sesuatu yang tak ternilai. Dalamnya samudera kehidupan yang luas dan tak terduga. Setiap insan, setiap manusia adalah penyelam, mencari, menyelami, dan menyingkap makna di balik gelombang takdir. Dasar lautan yang sunyi tersembunyi mutiara-mutiara kehidupan, kebijaksanaan, kesabaran, keikhlasan, dan cinta yang tulus. Namun hati yang bersih, jiwa yang sabar, dan mata yang jernih oleh iman yang mampu menemukannya. Agama adalah cahaya, cahaya yang membimbing langkah para pencari. Ia bukan sekedar aturan, melainkan pelita yang menyinari jalan dalam kegelapan. Ketika dunia membutakan, agama membukakan mata hati. Ketika dunia menggoda dengan kilauan semu, agama mengajarkan untuk menilai bukan dari tampilan, tapi dari nilai yang tersembunyi. Setiap episode kehidupan, suka dan duka, tawa dan tangis, keberhasilan dan kegagalan adalah fragmen dari kisah agung yang telah ditulis Sang Pencipta. Dalam tiap detik yang bergulir, Tuhan menanamkan hikmah. Ia tak pernah memberi tanpa maksud, tak pernah mengambil tanpa ganti yang lebih baik. Di sanalah mutiara-mutiara kehidupan lahir, dari luka yang disembuhkan, dari harapan yang tak putus, dari doa yang diam-diam dijawab. Agama mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi lebih tentang menjadi.
yakni menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi hati yang luas menampung luka orang lain, menjadi tangan yang tak hanya menggenggam tapi juga memberi tanpa pamrih, dan menjadi jiwa yang tenang karena tahu bahwa segalanya sudah dalam genggaman. Dalam sunyi, agama mengajarkan zikir. Dalam gelisah, ia menawarkan doa. Dalam keraguan, ia menguatkan dengan iman. Dan dalam kehilangan, agama menyuguhkan pengharapan bahwa tak ada yang benar-benar hilang jika kita menyerahkan segalanya kepada. Agama tidak datang untuk membatasi, tapi untuk membimbing. Ia adalah cahaya bagi yang tersesat dalam kelam, dan penenang bagi jiwa yang kehilangan arah. Ia tak menuntut kesempurnaan, hanya keikhlasan. Ia tak menuntut kekuatan, hanya kejujuran untuk bersandar. Dalam derasnya arus dunia, agama menjadi sauh. Ketika semua hal terasa menggoda dan menyilaukan, agama mengajak untuk melihat lebih dalam bahwa yang sejati tak selalu tampak di permukaan. Setiap air mata yang jatuh dalam sujud adalah bahasa yang paling jujur dari hati yang mencari. Dan Tuhan tak pernah tuli. Ia mendengar bahkan sebelum bibir melafal. Ia mengerti bahkan sebelum jiwa menyadari apa yang ia butuhkan. Ketika dunia memalingkan wajah, Tuhan tetap menanti. Ia tak pernah menjauh, hanya menunggu agar manusia yang tersesat akhirnya memilih untuk kembali. Dan dalam kepulangan itu tak ada penyesalan, yang ada hanya penerimaan bahwa segala yang telah terjadi adalah jalan panjang menuju kesadaran bahwa hidup bukan milik kita sepenuhnya, tapi titipan yang harus dijaga dengan makna. Dalam keheningan malam, ketika semua suara mereda, suara hati terdengar paling nyaring, disitulah kita tahu bahwa yang paling dibutuhkan bukan pujian, tapi damai, bukan pengakuan, tapi keyakinan. Agama adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari itu, bahwa kita diciptakan bukan untuk sekedar ada, tapi untuk menjalani peran yang lebih dalam, menjadi penerang, menjadi rahmat, menjadi makhluk tahu arah. Dalam setiap derap waktu, Tuhan menanamkan hikmah. Dalam setiap kejadian ada pesan. Dalam setiap kehilangan ada pembelajaran. Dan dalam setiap akhir selalu ada awal baru yang benar. Hidup tak pernah benar-benar sunyi. Ada zikir yang berdenting di relung sepi. Ada kasih Tuhan yang mengalir melalui retakan-retakan kecil luka kita. Berjalanlah meski jalan licin oleh air mata. Berdoalah meski suara serak menahan lara. Karena setiap langkah yang tulus, setiap air mata yang jatuh dalam sujud adalah bunga-bunga yang telah mekar di taman keabadian. Ada masa di mana langkah tak lagi lantang, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu banyak luka yang dipanggung. Dan di saat seperti itu, tak ada yang lebih menenangkan selain bisikan doa yang kuat. Doa yang tak meminta banyak, hanya kekuatan untuk bertahan. Kita hidup di antara harapan dan kenyataan, di antara mimpi yang kadang tinggi dan kenyataan yang bumi. Tapi justru di ruang itu, di celah antara keinginan dan kenyataan, jiwa ditempa. Ia belajar menerima, belajar mengikhlaskan, dan perlahan belajar berserah diri. Hati manusia ibarat ladang.
Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menanti. Tidak semua hasil datang begitu cepat. Ada yang harus disiram dengan kesabaran, dibajak dengan air mata, dan dipupuk dengan doa yang tak pernah putus. Dan kelak, di waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan hasil yang paling layak untuk kita. Kita semua pernah jatuh, pernah hancur, tapi kehancuran bukan akhir. Terkadang kita harus pecah dulu agar bisa diisi kembali dengan cahaya. Tuhan tak pernah membiarkan kehampaan tinggal lama. Kebahagiaan sejati tidak selalu tampak. Ia bukan suara keras atau tawa yang menggema. Ia kadang hadir dalam keheningan saat hati merasa cukup, meski dunia berkata belum. Saat itu kita tahu kita sedang disentuh oleh kasih. Ada waktu-waktu di mana dunia tampak menjauh, doa seakan mengambang, tapi justru di sanalah ujian terbesar terjadi. Apakah kita akan tetap berdoa saat jawaban belum datang? Apakah kita akan tetap percaya ketika harapan tampak pudar? Jika iya, maka itulah iman. Tuhan tidak pernah terburu-buru. Ia tahu waktu yang terbaik. Yang diminta dari kita bukan kesempurnaan, tapi kesabaran. Untuk menunggu dengan percaya, untuk percaya meski tak mengerti. Dan untuk tetap berjalan meski tak melihat jalan. Hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar bagaimana menari di tengah hujan. Karena di sanalah keindahan sejati muncul. Ketika kita tetap memilih bersyukur, meski hati masih perih. Ketika kita tetap mencinta, meski pernah dikhianati. Dan ketika kita tetap percaya, meski pernah kecewa. Agama bukan hanya tentang ritual. Ia adalah jalan hidup. Ia membentuk cara kita memandang dunia dengan cinta, dengan belas kasih, dengan rendah hati. Ia mengajarkan bahwa menjadi manusia bukan soal menang, tapi soal memberi makna. Dan makna itu seringkali lahir dari hal-hal kecil, dari senyum yang kita bagikan, dari sabar yang kita tahan, dari maaf yang kita ikhlaskan, dan dari doa yang kita bisikan diam-diam untuk orang lain. Tak ada hidup yang sepenuhnya lurus. Jalan ini penuh dengan belokan, tanjakan, dan jurang. Tapi di setiap likunya, Tuhan selalu menunggu. Bukan untuk menilai seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa sering kita mengingatnya dalam perjalanan. Saat hati dilanda gundah, carilah tempat pulang, bukan cari tempat pelarian. Dan tempat pulang itu bukan sekedar rumah, tapi keheningan dalam sujud. Karena dalam akhir yang manusia anggap gelap, Tuhan sedang menyiapkan cahaya yang lebih terang. Kita hanya perlu percaya bahwa takdirnya tak pernah salah dan rencananya selalu indah meski awalnya menyakitkan. Mutiara kehidupan tak akan bersinar tanpa cahaya. Demikian pula hidup tanpa agama, bagaikan lautan tanpa arah, terombang-ambing oleh arus dunia, terhempas badai hujan, dan akhirnya karam dalam kehampaan. Tapi dengan agama, setiap luka menjadi pelajaran, setiap air mata menjadi penyuci, dan setiap langkah menjadi ibadah. Ketika dunia menggoda dengan gemerlap yang fana, agama menundukkan pandangan, menyentuh hati dan berkata, lihatlah yang abadi. Ketika kegagalan datang bertubi-tubi, agama menggenggam tangan kita dalam diam dan menyatakan, sabar adalah bentuk keberanian yang tak terlihat. Dan ketika semua terasa hilang, agama hadir sebagai pelabuhan
tempat di mana hati kembali menemukan arah. Mutiara kehidupan sejatinya adalah pecahan cahaya Tuhan yang jatuh ke bumi. Ia tersembunyi dalam pelukan ibu yang tak henti mendoakan, dalam keringat ayah yang tak pernah mengeluh, dalam diam seorang sahabat yang tetap tinggal saat dunia membelakang, dalam keikhlasan mencintai tanpa berharap kembali. Dan yang paling indah, dia terletak di dasar jiwamu sendiri. Tak akan ditemukan jika kau tak menyelam. Tapi jika kau menyelam dengan cahaya iman, dengan nafas sabar dan letak zikir, maka kau akan pulang membawa cahaya itu sendiri. Hidup bukanlah tentang memungut dunia, tapi tentang menemukan makna. Dan agama adalah peta yang memandumu ke dasar jiwa, tempat di mana mutiara-mutiara itu menanti untuk ditemukan. Ada kalanya hidup tidak memberi kita jawaban, hanya keheningan. Tapi justru di tengah keheningan itu, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Karena tak semua hal bisa dijelaskan, tapi dirasakan. Waktu tidak selalu menyembuhkan, tapi ia memberi ruang untuk memandang luka dengan cara yang berbeda. Dulu mungkin sakit, sekarang jadi pelajaran. Dulu mungkin menyesalkan, ini justru jadi titik balik untuk lebih mengenal diri. Ada saat-saat di mana kita merasa seolah dilupakan semesta. Padahal bukan dilupakan, hanya sedang diajarkan bagaimana rasanya menggantungkan seluruh harapan, bukan pada dunia, tapi hanya padanya. Dan ketika dunia tak lagi memberi tempat untuk bersandar, maka langit adalah satu-satunya tempat kita, di mana kita bisa bersimpuh tanpa takut ditolak. Tuhan tidak pernah menutup pintunya. Kita saja yang kadang terlalu sibuk mengetuk pintu yang salah. Ketika hati mulai terasa berat, jangan buru-buru lari, tenanglah sejenak. Tanyakan pada diri, apa yang sedang aku bawa terlalu erat. Kadang yang membuat lelah bukan hidup, tapi genggaman kita sendiri pada hal-hal yang seharusnya sudah kita lepaskan. Tak semua kehilangan adalah akhir. Ada kehilangan yang justru mengantar kita pada sesuatu yang lebih utuh. Kadang Tuhan mengambil bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengganti dengan sesuatu yang lebih pantas. Setiap luka yang sembuh tidak pernah kembali seperti semula, dan itu indah karena retak-retak itu menjadi jalur masuk ke cahaya. Disitulah kita belajar bahwa rapuh pun bisa menjadi sumber kekuatan selama kita tidak menolaknya. Kita terlalu sering mengukur hidup dari pencapaian yang terlihat, padahal keberhasilan yang paling agung adalah ketika kita masih bisa menjaga hati tetap jernih di tengah dunia yang penuh dengan noda, masih bisa berbuat baik meski tak dibalas dengan kebaikan. Agama tidak datang untuk menjauhkan kita dari dunia, melainkan untuk mengajarkan bagaimana cara hidup di dunia tanpa kehilangan arah. Ia adalah kompas, bukan belenggu. Ia membebaskan, bukan membatasi. Dan ketika hidup terasa terlalu sunyi, bukan berarti kita sendiri. Bisa jadi justru di saat itulah Tuhan sedang paling dekat. Mendekat kita dalam pelan sambil berbisik, tenanglah, aku masih di sini. Setiap perjalanan memiliki tujuan. Meski tak semua harus segera diketahui. Tugas kita bukan untuk tahu segalanya, tapi untuk tetap melangkah, dengan yakin bahwa setiap tapak langkah kita sedang diarahkan oleh tangan yang maha bijaksana. Jika hari ini terasa berat, ingatlah, tidak ada malam yang abadi, fajar akan datang. Meski pula, bahkan malam yang paling pekat pun harus tunduk pada fajar. Dan saat cahaya itu menyentuh wajahmu, kamu akan tahu
bahwa semua ini layak dilalui. Dan fajar itu akan datang bagi siapapun yang tetap percaya Tuhan selalu ada, diam-diam tapi nyata.